Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Kepadanya kita meminta ampun dan kepadanya pula kita meminta pertolongan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan dan kejelekan perbuatan kami. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan risalah melalui Al-Quran dan Sunnah. Nama saya Irfan Saifullah, mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuluddin, jurusan Studi Agama-Agama semester 4. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan review singkat mengenai materi kuliah filsafat agama tentang konsep roh dalam filsafat Islam sebagai tugas ujian tengah semester. Artikel yang saya ambil yaitu yang berjudul Al-Nafs dalam Filsafat Islam, kajian kritis terhadap pemikiran tentang jiwa, yang dituliskan oleh seorang Andi Muhammad Iqbal Salam dan Muhammad Huzain. Jurnal ini ada di volume 1 nomor 1. Tujuan artikel ini ditulis untuk menunjukkan bahwa kata al-nafs atau jiwa dalam Al-Quran kadang diartikan dengan ruh dan tidak dengan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa al-nafs atau jiwa berasal dari ruh. Ruh adalah inti dan jiwa adalah bagian dari ruh. Metode yang dipakai ialah pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan teknik analisis data dengan menggunakan analisis konten. Masalah jiwa merupakan rahasia Tuhan yang terdapat pada hambanya dan menjadi kebesaran Tuhan kepada makhluk-makhluknya serta teka-teki kemanusiaan yang belum terpecahkan. Kalaupun terpecahkan, maka hasilnya tidak memuaskan. Menurut penulis, hal ini disebabkan banyaknya lapangan-lapangan dalam roda kehidupan umat manusia seperti lapangan akhlak dan pendidikan. Menurut At-Tirmidzi dalam kitabnya Nawadir Al-Usul memiliki 3 pendapat mengenai al-nafs. Al-nafs bermakna nafas yang dapat memberikan hidup. Sudah tentu nafas yang dimaksudnya terpancar dari ruh. Pada ungkapan ini menurutnya jiwa sebagai indikasi kehidupan, makrifat, dan kekekalan. Al-nafs sebagai gazirah atau insting yang dihiasi oleh tipu daya muslihat setan dan bertujuan untuk menang dan merusak. Al-nafs sebagai teman dan penolong setan. Jiwa semacam ini ikut serta di dalam kejahatan. Ungkapan kedua dan ketiga ini At-Tirmidzi melihat jiwa dari sisi sikapnya terhadap kebaikan dan keburukan. Adapun yang pertama dari yang kedua adalah tiap jiwa terhadap kebaikan, jiwa ini selalu berusaha untuk membersihkannya agar tidak tergelincir akibat dari godaan setan. Adapun sifat yang kedua yaitu sikap jiwa terhadap keburukan yang selalu bergaul dengan setan. Inilah yang harus dihindari oleh setiap pribadi muslim. Kaitan dengan kekekalan jiwa, Ibnu Sina mengemukakan 3 dalil, yaitu yang pertama, perpaduan antara jiwa dan jasad bersifat aksiden. Masing-masing unsur mempunyai substansi tersendiri, jiwa kekal dan jasad hancur. Yang kedua yaitu jiwa adalah jauhar ruhaniti yang hidup selalu dan tidak mengenal mati. Dan yang terakhir, yang ketiga, hal ini bersifat metafisika. Jiwa manusia sesuai dengan filsafat emanasi, bersumber dari akal 10 atau fa'al sebagai pemberi segala bentuk. Karena akal 10 ini merupakan esensi yang berpikir azali dan kekal, maka jiwa sebagai maklul atau akibatnya akan kekal sebagaimana ilat atau sebabnya. Dengan isyarat tersebut secara eksplisit Ibnu Sina mengatakan bahwa yang dibangkitkan di akhirat nanti hanya rohnya, sementara Ibnu Tufail berpendapat bahwa nasib jiwa setelah berpisah dari badan ditentukan oleh perbuatan selama ia hidup. Kebahagiaan dan kesengsaraan terletak pada kemampuannya menyaksikan musyahadah yang wajib ada atau wajib al-wujud. Sehingga Ibnu Tufail membagi 3 pada bagian, yaitu yang pertama yaitu jiwa manusia memiliki kemampuan mengetahui yang wajib ada dan juga mampu mengetahui tentang kemahasempurnaannya. Namun ia tidak pernah mau berusaha dan berupaya untuk musyahadah al-haq, malah hanya mengikuti hawa nafsunya. Jiwa seperti ini ketika terlepas dari badannya maka akan menemukan kesengsaraan. Yang kedua yaitu manusia yang mampu mengetahui yang wajib ada dan senantiasa berupaya mencapai pengetahuan tentang kemahasempurnaannya, hingga ketika jiwa itu terlepas dari badannya maka ia akan menemukan kebahagiaan.
Lalu yang terakhir yaitu ketiga, manusia yang tidak pernah mengetahui yang wajib ada, bahkan tidak pernah mendengar tentang eksistensinya. Jiwa seperti ini sama halnya jiwa yang dititipkan Allah kepada binatang yang tidak memiliki daya fikir. Dapat kita kesimpulkan bahwa filsafat al-nafs atau jiwa yang ditemukan para filsuf muslim merupakan rembesan filsafat Yunani yang kemudian mereka kembangkan dengan pendekatan teologis normatif atau Al-Quran dan hadis. Menurut filsuf muslim, jiwa adalah jauhar substansi rohani sebagai form bagi jasad. Hubungan kesatuan jiwa dengan badan merupakan kesatuan secara asiden di mana keduanya berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berbeda, sehingga binasanya jasad tidak membawa binasanya pada jiwa. Berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan implikasi penelitian bahwa seorang yang mengabaikan jiwanya maka tunggu akan kehancuran dan kebodohan yang terjadi dalam dirinya. Di dalam memahami ajaran-ajaran Islam, sebaiknya keterbukaan jiwa di dalam menerima pendapat-pendapat tersebut sehingga tidak berakhir dengan saling kafir-mengkafirkanlah. Sebagai akhir ini marak di Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas Islam, sebab fenomena gampang mengkafirkan ini merupakan sebuah sinyal yang telah merosot akhlak dan pemilik akhlak itunya sendiri. Alhamdulillah, sekian pemaparan review singkat mengenai materi kuliah filsafat agama tentang konsep roh dalam filsafat Islam. Mohon maaf bila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian karena dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.